tuhu nuhoni sunah-sunahipun ngantos yaumil akhir mangke. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari panitia daurah menyampaikan selamat datang. Selamat datang Pesantren Muslim Center Segan. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk silaturahmi wonten enjing punika. Kami dari panitia daurah izin menyampaikan informasi berkaitan dengan pesantren muslim atau Salim yang berada di bawah naungan Pesantren Muslim Center. Program dari pesantren muslim yang kita laksanakan nggih menika 1. Kajian rutin Ahad pagi. Terus wonten ing pesantren menika alhamdulillah wonten kajian rutin Ahad pagi yang insyaallah diampu oleh ustadz-ustadz dari pesantren muslim. Yang kedua, program bahasa Arab. Program yang ketiga nggih menika insyaallah akan membuka pendaftaran untuk tahsin bersanad, insentif yang akan diampu oleh Ustadz Muhammad Izzuddin Akbar. Dan juga tahsin dengan metode Nurul Bayan dari Mesir pada bulan Agustus mendatang. Jadi menika program dari pesantren muslim, diantaranya nggih menika tahsin insentif bersanad, yaitu tafsir juz amma. Yang selanjutnya kita sampaikan program dari yayasan. Program yang pertama nggih menika Rumah Tahfidz Hikon. Rumah Tahfidz Hikon menika adalah untuk usia SD. Menika dilaksanakan nggih menika hari Senin sampai Jumat. Pukul 16.00 sampai dengan 17.15. Menika dengan biaya yang murah terjangkau dan gratis bagi yang tidak mampu atau anak yatim. Dan tahun ajaran baru 2024-2025 menika masih ada kuota 11 anak usia SD. Jadi Bapak Ibu sekitaran pesantren Muslim Center menika ingkang tasih kagungan putra semonggo dipun daftaraken wonten ing TPA Al-Hikon menika. Yang kedua, program membaca Al-Qur'an dengan metode Nurul Bayan dari Mesir. Jadi menika dilaksanakan setiap Sabtu pagi pukul 8.30 sampai dengan selesai. Ditujukan kepada anak-anak yang belum mampu membaca Al-Qur'an. Program ingkang kaping 3 dari pesantren muslim adalah tahun ajaran baru 2025-2026 akan dibuka sekolah formal tahfizul Quran non asrama jenjang SD dan SMP untuk ikhwan dan akhwat. Dengan prioritas yang menika nanti dimulai dengan SMP dahulu. Menika rencana jangka pendek. Salajengipun program pembangunan pengembangan fisik yang pertama adalah program pembebasan lahan di dalam lokasi pesantren Muslim Center. Menika lokasi di sebelah pojok menika insya Allah pembebasan lahan seluas 352 meter persegi dengan harga 1.500.000 rupiah per meter persegi dan rencananya akan untuk pembangunan Masjid Pesantren Muslim Center. Yang kedua, programnya adalah pembangunan Masjid Pesantren Muslim. Yang ketiga, pembangunan insya Allah mereka akan dibangun di sebelah timur mereka, yaitu sekolah formal tahfidzul Quran jenjang SMP dan SD. Dan program yang keempat mereka pengadaan tenda parkir di barat pendopo Joglo PMC yang sangat dibutuhkan mereka pada saat musim hujan. Mereka untuk parkir kita biar boten kejauhan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menika sedikit informasi dari panitia daurah yang kita sampaikan. Semoga acara wonten ing enjing punika saestu dipun lancaraken lan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala.
Wonten lepatipun nyuwun ngapangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Fa inna saqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak Ibu, ikhwan akhwatullah rahimakumullah, wa bil khusus keluarga besar Ustaz Abdurrahman, pesantren Muslim Center, suatu nikmat dan karunia tersendiri Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kesempatan yang terbaik,
Kesempatan yang mulia kita berada di kampung Margoarjo. Oh, Margo Agung. Suatu nikmat dan karunia tersendiri Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kesempatan untuk memasuki pagi dalam keadaan sehat walafiat, wajah-wajah yang berseri-seri, wajah-wajah yang menyenangkan, wajah-wajah yang selalu berharap untuk meraih yang terbaik. Dan demikianlah seorang muslim manakala kita berada di awal tahun baru Hijriah 1446. Ya, Buden. Nikmat. Memasuki awal tahun baru Hijriah dengan ikut kajian. Pagi yang indah, pagi yang cerah, pagi yang Rasul pernah bersabda, Allahumma barik ummati fi bukurihim. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi hari mereka. Maka pagi hari adalah waktu yang nikmat karena Rasul mengkhususkan doa untuk umat ini. Apa itu? Allahumma barik ummati. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku fi bukurihim di pagi hari mereka. Sekarang pagi hari, betul Bapak Ibu? Pagi hari. Pagi hari. Di mana Allah memberikan kepada kita nikmat manakala kita berada di pagi hari, dan pagi hari adalah waktu yang indah. Pagi hari adalah waktu di mana seseorang semangat. Hadir di sini, kalau tidak karena rahmat Allah, kalau bukan karena karunia Allah, kita tidak bakalan ngumpul di sini. Karena kita ini biasanya hari Ahad katanya istirahat, ternyata hari Ahad banyak kegiatan. Entah itu mantenan, entah itu kerja bakti, entah itu silaturahim, ataukah ada yang silaturahim ke rumah kita, dan demikianlah Allah memberikan penjelasan, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari selalu kami putar di hadapan manusia. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu yang kami muliakan, kajian kita di kesempatan pagi hari ini kita akan bahas surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan surat Al-Fatihah khusus kemuliaan untuk umat ini. Dan di sana ada beberapa nama Al-Fatihah. Dan menurut orang Arab, jika ada sesuatu yang memiliki banyak nama, menunjukkan hal tersebut adalah agung. Seperti manakala kita berbicara macan. Macan itu bahasa Arabnya banyak. Di antaranya fahad. Fahad itu macan. Asad. Asad itu juga macan. Faisal. Faisal juga macan. Malikul Ghabah. Hayawan Malikul Ghabah. Raja hutan. Macan bukan? Macan. Qaswara. Harrat min qaswara. Qaswara. Artinya juga macan. Namir. Namir macan. Dan demikian. Sesuatu memiliki banyak nama menunjukkan binatang ini tidak sembarang binatang. Dan unta juga memiliki banyak nama. Nah, termasuk di sini adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu banyak nama. Di antara nama Al-Fatihah adalah apa? Ummul Kitab. Ummu Al-Kitab. Ummu itu Indo, Al-Kitab, kitab. Tentunya jika kita berbicara istilah, orang Indonesia itu
menyebut kitab ya, yang penting hal-hal yang urusan dengan Arab. Kalau yang sifatnya ilmu umum, maka namanya buku. Ya, betul? Buku biologi, buku PMP, buku IPS, buku matematika, ya betul? Buku sosiologi, buku. Tapi kalau kitab, Riyadhus Shalihin. Tidak ada buku Bukhari, buku Bulughul Maram, betul? Kitab Al-Bukhari, kitab Minhajul Muslim, kitab Al-Lughah Al-Arabiyah, kitab Al-Arabiyah Linasyiin, kitab, ya betul? Silsilah, kitab, oh, pokoknya di situ berbau agama mesti istilahnya apa? Kitab. Enggak benar kok. Yang saya tolong ambilkan kitab biologi. Kan buatan, mesti buku. Ummu al-Kitab. Di antara nama Al-Fatihah apa? Oh, Mas, di antara nama Al-Fatihah. Al-Qur'anu Al-Azim. Al-Qur'anu Al-Azim. Al-Qur'an Al-Azim yang mulia. Enggak, Pak. Sugeng Rawu yang barusan tadi. Al-Qur'an. Al-Qur'an Al-Azim. Dan Al-Quran adalah Al-Azim. Subhanallah. Dan Al-Quranul Azim adalah diantara nama Al-Fatihah. Maka kemuliaan Al-Quran karena mulia tidak sembarang orang memperlakukannya. Al-Quran karena mulia diperlakukan secara istimewa. Yang membawanya, ya betul, dengan cara menggunakan tangan kanan. Kalau Al-Quran kok dicengkiwing. Cengkiwing ini kok Indonesia angel. Napa cengkiwing? Ya betul. Ditenteng. Maka Al-Quran adalah Al-Azim. Maka dikatakan bahwasanya namanya Al-Quran adalah karena mulia. Maka Al-Quran begitu seseorang membawanya maka dibawa Al-Quran itu dengan mulia. Apa itu? Al-Quran dibawa dengan tata cara yang mulia. Dengan menggunakan tangan kanan. Menggunakan tangan kanan. Tangan kanan. Dan demikianlah seseorang manakala kita berbicara Al-Quran. Dimuliakan, oh ya. Bahkan Al-Quran, begitu orang ini hendak membacanya, maka orang membaca Al-Quran pun dengan sebelumnya apa? Wudhu. Wudhu bukan Bapak Ibu? Wudhu. Sehingga seseorang begitu wudhu, oh, nikmat. Nikmat? Oh nikmat. Kenapa? Sudah wudhu baca Al-Quran. Maka sebaiknya kita ini sebagai seorang muslim selalu menjaga wudhu. Oh, saya mengawali tahun baru Hijriah tiap hari wudhu. Pun prasmang kata-kata pun wudhu mawon pun saya Bapak Ibu. Ya betul. Wudhu saja mulia betul. Wudhu saja mulia. Yang saya Bapak Ibu kok Bu rencana awal tahun baru Hijriah ini apa yang mau dilakukan? Saya tak nyicil ayam. Apa itu? Wudhu tiap kali batal. Saya betul Bapak Ibu. Pun ini coba yang hadir di sini, atau kayak yang ibu-ibu yang di sebelah, ataukah mas-mas yang lihat di YouTube. Apa itu? Coba mengawali tahun baru Hijriah dengan apa? Wudu. Maka dikatakan la hafidhu ala taharati illa wa huwa mu'min. Tidak ada seseorang yang menjaga kesucian kecuali dia seorang yang beriman kepada Allah. Dan Al-Quran dibaca dengan tasbih, dimuliakan wudu. Orang membaca Al-Quran disunahkan menghadap ke arah kiblat. Kenapa? Mulia. Ka'bah. Dia betul. Maka tidak boleh seseorang buang hajat, membelakangi kiblat ataukah menghadap ke kiblat. Kenapa? Kemuliaan kiblat. Dan Al-Quran begitu dibaca kok kita baca menghadap ke kiblat. Mulia. Mulia.
Niki ngadep pundi niku, Pak? Ngidul? Bener berarti. Enggak bingung, nggih mboten? Oh, nggih. Berikutnya, Al-Qur'an adalah Al-Azim. Maka seseorang begitu baca Al-Qur'an maka ditempatkanlah Al-Qur'an itu pada tempatnya. Ada orang-orang punya bantal sendiri, bantal khusus buat baca Al-Qur'an. Punya tataan sendiri untuk baca Al-Qur'an. Kenapa ini kalamullah? Bahkan begitu kita menaruh Al-Qur'an Bapak Ibu, maka Al-Qur'an pun umpamanya di situ ada tumpuan kitab-kitab, maka Al-Qur'an yang paling tinggi. Kenapa? Al-Qur'an Al-Azim. Adab di dalam memperlakukan terhadap Al-Qur'an. Baik, di antara nama Al-Fatihah adalah Asasu Al-Qur'an. Asasu Al-Qur'an dan itu adalah ucapannya Abdullah Ibn Abbas. Abdullah Ibn Abbas mengatakan bahwasanya napa Bapak Ibu? Bahwasanya napa? Al-Qur'an adalah asasu Al-Qur'an. Al-Fatihah adalah asasu Al-Qur'an. Al-Fatihah adalah asasu Al-Qur'an dan demikianlah Allah menjadikan Al-Qur'an, Abdullah bin Abbas mengatakan asas. Ini bangunan ini kokoh betul Bapak Ibu? Kokoh. Ada apanya? Pondasinya? Ada pondasinya. Dan asas itu adalah pondasi dan sesuatu yang terbaik manakala kita berbicara bangunan adalah asas dan asas artinya adalah pondasi. Alhamdulillah. Di antara nama Al-Fatihah adalah As-Sab'u Al-Mathani. As-Sab'u Al-Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan siapapun yang hadir di sini begitu berada di bulan Ramadan kita sholat di Masjid Syuhada. Maka penceramah akan membaca kutiba alaikumusya. Siapapun yang hadir di sini, kalau umpamanya Ramadan, awal Ramadan sholat di masjid kampus UGM. Maka yang dibaca apa? Kutiba alaikumusya. Kalau kita sholat di masjid Keraton, kutiba alaikumusya. Kita sholat di masjid UII, kutiba alaikumusya. Nggak betul? Sholat di UMY, kutiba alaikum. Semua. Masjid-masjid yang lain pun sama badan. Sama. Dan tidak ada istilah apa? Tidak ada istilah apa Bapak Ibu? Bosan. Al-Fatihah itu 7 ayat. Dan tidak ada istilah di antara kita bosan. Gimana? Bahkan tidak sah sholat seseorang kecuali dengan apa? Terus putih kalau di antara kita punya kawan. Menceritakan tentang temannya. Diulang-ulang terus putih. Bosan badan? Pakde, kula niku ndek kanca jenengane Mas Budi. Wonge sugih. Ndek bis 5. Wedhuse 15. Sapine 100. Pitike 1000. Besok ketemu lagi. Pakde, kula ndek kanca jenengane Mas Budi. Bise 5. Wedhuse 15. Sapine 100. Pitike 1000. Hari ketiga ketemu lagi. Pakde, kula ndek kanca jenengane Mas Budi. Di sapi pinten 100, wedhuse 15. Nggih mboten? Bise 5. Pitike 1000. Hari keempat ketemu kira-kira terus putih. Sebelum kita ngomong saudara kita Pak Budi ini akan saudara kita Pak D ini akan bilang, "Le, aku ndek kanca jenenge Budi." Nggih mboten? Bosen mboten Bapak Ibu? Wah, bosen. Dan Al-Quran dikatakan As-Sabu Al-Mathani. Al-Fatihah adalah As-Sabu Al-Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang dan tidak ada istilah bosan. Itu ada yang hafal Al-Quran itu.
Tiap hari Bapak Ibu. Tiap hari. Maka kita ini bisa dengerin Al-Quran. Dia betul. Bisa alhamdulillah. Di pesantren kami biasanya nek sholat subuh itu bacanya mesti berurutan. Al-Baqarah, nanti pun rampung, nanti Ali Imran, rampung, An-Nisa, rampung, Al-Maidah, rampung. Kenapa? Imamnya hafal. Ya betul. Sehingga belum sampai setahun mesti sudah kita khatam. Mulai lagi. Insyaallah. Baik, kita lanjut. Di antara nama Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah jampi. Jampi yang dimaksud bukan jampinya wong Jawa. Jampi-jampi. Dia betul, Pak. Jampi-jampi ruqyah. Nek jampi niku napa? Jamu, dia betul. Jamu. Sehingga jamu ini di Jawa kadang banyak istilah. Dia betul, Pak. Mau kemana, Bu? Saya mau beli jamu di sana itu. Jangan Mas, saya mau cari sate jamu di sana itu. Beda betul. Kalau di Jogja sekitarnya, ya betul. Kadang orang masih bilang sate jamu, tongseng jamu. Coba kalau di Solo, nah itu kadang terus terang sate gug. Langsung bunyi, ngerti, ya betul. Sehingga suatu saat ada seseorang yang kalau sore sonten itu pas mendung-mendung, hujan-hujan, pergi. Ditanya, mau kemana? Cari anget-anget. Berikutnya, berapa hari berikut ditanya lagi, mau kemana anget-anget? Ya saya ikut. Ikut, cari anget-anget. Cari anget-anget. Sate jamu. Nggak ngerti, tidak ngerti. Sampai suatu saat yang diajak ini saudaranya datang dari Sumatera. Mau kemana? Makan di sana itu. Beli anget-anget. Ke situ temennya ini bawa pakai baju takwa. Pakai baju takwa. Kemudian tukang parkirnya ngampiri. Mas mau pesan apa? Makanan di sini. Tukang parkirnya bilang, niki segawon. Apa dodol apa? Segawon. Waung tadi. Akhirnya teman ini bilang sama saudaranya yang dari Sumatera, kita cari yang lain aja. Loh, itu masih ada? Enggak, sudah habis. Cari tempat lain. Subhanallah. Baik, kita lanjut. Ini jamu, nggih mboten minuman. Sate jamu, sate anjing, nggih mboten. Sate gug. Tongseng jamu. Nek di Jogja masih jamu mboten, Pak? Jamu enggak berani terus terangan mboten wani. Tapi sebagian mau kemana, Pak? Cari sate balap, kambing balap. Mau cari apa? Sate kambing. Wah, kambing itu kan halal ya, betul, tapi ada balapnya mesti baung nih, kok. Baik. Ruqyah. Ruqyah itu jampi-jampi. Dan salah satu yang disebutkan bahwasanya suatu saat Rasulullah SAW mendapatkan suatu pertanyaan. Kapan? Sesudah sahabat ini menceritakan kisah yang pernah dia alami. Yaitu adanya sebagian sahabat yang melakukan perjalanan kemudian singgah di suatu kampung. Dan di masyarakat setempat, para sahabat berharap dari masyarakat setempat untuk memberikan jamuan. Tapi masyarakat yang mereka lewati tidak ada yang memberikan jamuan. Yang kemudian salah satu yang diberitakan, tatkala para sahabat sedang santai, ada seseorang yang datang menghampirinya dan orang yang menghampiri ini berkata, sesungguhnya kami memiliki kepala suku. Dan dia sakit. Ya, sakit. Maka sahabat memberikan suatu persetujuan, kesepakatan. Apa itu? Sahabat
Ada yang mengatakan, aku akan memberikan pengobatan. Karena orang ini mengatakan, mungkin di antara kalian ada yang memiliki obat. Sahabat berkata, ya, kami mau ngobati dengan syarat nanti kalau sembuh, kami berhak untuk mendapatkan beberapa ekor kambing dan makanan. Dan orang yang lapor ini pun sepakat. Kemudian sahabat Nabi mendatangi orang yang sakit tersebut, kepala suku tersebut. Apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi, Bapak Ibu? Sahabat Nabi ini meruqyah. Meruqyah. Apa yang dia baca? Dibacakan Al-Fatihah. Dibacakan apa? Al-Fatihah. Dan sesudah dia dibacakan Al-Fatihah, maka kepala suku ini sehat, bergas. Dan kesepakatan pun ditunaikan. Apa itu? Sahabat Nabi mendapatkan beberapa ekor kambing dan makanan. Sehingga di antara sahabat ada yang berkata, kami tidak mau menerima ini. Kami tidak mau mengkonsumsi makanan dan memanfaatkan kambing ini. Sampai kita bertanya kepada Rasul. Akhirnya mereka pun menemui Nabi dan Rasulullah SAW mendapatkan cerita yang dikatakan oleh sahabat yang meruqyah ini. Dan Rasulullah SAW bersabda, bagaimana menurut engkau wahai Nabi Allah? Maka Rasul bersabda, aku njaluk bagianku. Aku minta bagianku. Kemudian Rasul bersabda, bukankah Al-Fatihah adalah ruqyah? Bukankah Al-Fatihah adalah apa? Ruqyah. Maka di sini nyun sewu ibu-ibu yang punya anak lagi meriang-meriang. Anak lagi panas-panas. Ya betul, diambilkan air putih. Dibacakan Al-Fatihah. Dibacakan apa? Al-Fatihah diminumkan ke anak. Insya Allah sehat. Dan ibu-ibu muda itu beda dengan ibu-ibu tua. Ya betul Bapak Ibu. Ibu-ibu tua itu begitu anaknya sakit, masuk angin ngoten, kadang diambilkan daun singkong. Diparutkan bawang merah. Dikasih minyak lengo mambu nih lho. Wah, ambune ra karu-karuan namanya blonyo. Nggih mboten, Pak. Sehingga yang namanya badan itu ambune ra karu-karuan mboten, tapi sehat. Nggih mboten. Anak kok sakit ini, oh diparutkan kencur. Sakit ini diparutkan jahe. Nggih mboten. Orang tua dulu. Beda ibu-ibu muda sekarang nih nyun sewu. Ya tidak semuanya, tapi kebanyakan ibu-ibu muda. Anaknya anget sithik langsung bingung. Boting dokter. Ya mboten. Yang mboten ramari boting spesialis. Coba ibu-ibu tua niku. Ya mboten, Pak. Ibu-ibu tua itu dulu putrane kathah, anaknya banyak, ranti pembantu. Nyapu piyambak, ngepel piyambak, memeni piyambak, jerengi piyambak. Ya mboten ngelempiti piyambak, masak dhewe napa-napa dhewe. Ya mboten. Anake padahal akeh. Pagi yang buatin teh. Ya mboten. Buatin kopi untuk suaminya. Sekarang ini zaman muda. Zaman muda mboten? Muda. Muda sekali sekarang ini. Sebagian ibu-ibu lesu wonten buka HP. Ya mboten. Dulu kita mengenal yang namanya bulan Ramadan, begitu jam 2, kadang sayuran macam-macam itu sudah dipersiapkan. Setengah 3 mulai dipotong-potong, jam 4 mulai meres-meres, ya betul. Setengah 6, dah 80% jadi. Ya betul. 6 kurang seperempat pun 90% jadi. Jam 6 kurang 5 menit, buka, siap. Dulu, ya betul. Ibu-ibu muda nih saat ini betul. Jam 5 sore bingung golek kunci. Baik, kita lanjut. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kapankah kita membaca bismillah? Maka kita membaca bismillah tiap kali memasuki awal surat. Dianjurkan untuk membaca basmalah tiap kali memasuki awal surat.
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mas, urung maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad sampai akhir. Mas, urung ta'awud. Ya boten? Ya ta'awud dulu. Ya boten, Pak? Baca bismillah, al-ikhlas. Pak mau lanjut berikutnya surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya boten? Begitu sudah selesai, min syarri hasidin idza hasad, batu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas sampai akhir. Demikian. Tiap kali memasuki awal surat hendaknya membaca basmalah, kecuali surat At-Taubah ataukah surat Baroah. Yang kedua, kita dianjurkan untuk membaca basmalah manakala hendak makan. Manakala hendak makan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah." Jika salah satu di antara kalian makan, maka bacalah bismillah. Maka bismillah yang dimaksud bisa seseorang membaca bismillah itu sendiri ataukah membaca bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah, minum. Atau bismillahirrahmanirrahim, ngunjuk. Boleh. Berikutnya dianjurkan juga untuk membaca bismillah tiap kali kita menyembelih binatang. Menyembelih apa? Binatang. Namun tatkala kita menyembelih binatang, sebaiknya cukup dengan membaca bismillah. Tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena di situ disebut Ar-Rahman, di situ disebut Ar-Rahim. Zat yang Maha Pengasih dan Zat yang Maha, jenengan kok mateni. Menyembelih itu baca bismillah dengan menyebut nama Allah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan kullu amalin la yubda'u bil basmalati fahuwa khadaj. Tiap kali suatu amalan itu ditunaikan, kok tidak dimulai dengan basmalah, maka amalan tersebut adalah khadaj, abtar. Khadaj atau abtar, aktor. Maksudnya tidak sempurna. Amalan tersebut ganjil. Berapa banyak kita begitu mau nyelah motor, bismillah betul Pak? Bismillah. Bismillah. Ibu-ibu mau nyapu, bismillah. Ibu-ibu motong buncis, bismillah. Motong-motong kacang, bismillah. Jabatan memulai dengan basmalah. Bahkan ada juga sebagian orang dimintai tolong untuk dorong mobil. Jabatan, ayo bareng-bareng bismillah. Bismillah bareng-bareng, jabatan. Kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Dan demikianlah seorang muslim dengan mengucapkan bismillah, maka di situ seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah. Khalid bin Walid. Khalid ibn Walid. Salah satu yang diberitakan Bapak Ibu. Manakala kaum muslimin melakukan perluasan dan perluasan yang hendak dituju waktu itu adalah Persia. Persia. Dan Khalid ibn Walid sangat mengkhawatirkan keselamatan tentaranya. Kenapa? Karena di Persia, kalau sekarang bahasanya viral. Apa yang viral? Viralnya adalah racun yang paling top. Racun yang paling berbahaya adalah racun yang ada di Persia. Sehingga kaum muslimin yang hendak berperang tidak mau makan. Khalid bin Walid takut? Takut. Khawatir? Sangat khawatir. Khawatir apa? Khawatir kalah. Khawatir kaum muslimin meninggal. Enggak pada mau makan kok. Maka nanti bisa sedo. Ngunjuk bisa sedo. Maka Khalid bin Walid nantang orang Persia. Khalid berkata, berikan kepada kami racun yang paling buruk yang kalian miliki. Maka didatangkanlah racun. Dan Khalid berkata, aku akan meminum racun di depan orang-orang Persia.
Di depan kaum muslimin juga. Masya Allah. Di depan kaum muslimin. Maka Khalid membaca bismillah. Membaca apa? Dan membaca doa yang lain. Beliau minum racun. Masya Allah. Ditunggu sehat. Oh, enggak ada apa-apa. Sehat badan? Sehat. Maka Khalid berkata, racun saja tidak berpengaruh, apalagi makanan. Semuanya makan, tidak usah khawatir. Maka sesudah itu kaum muslimin makan dan mereka pun kuat, sehat, melakukan peperangan dan Persia dibuka. Insyaallah. Kekuatan yang luar biasa, iman yang dimiliki oleh Khalid bin Walid dan para sahabat. Ini Bapak Ibu nggih mboten sal tiru-tiru. Jajal baygon. Obatnya mau campur autan apa. Jajal. Bahaya mboten? Bahaya. Ya mboten. Ya mboten. Kadang di antara kita ini kalau makan gadung lek masak mboten pinter mabuk. Ya mboten, Pak. Oh ya. Terus nggih gadung ning mriki lak kathah. Nek teng kutho ora do ngerti gadung niku napa. Nek teng dusun lak do ngerti. Ya mboten. Pohon jenuh nih lho Pak. Nggih mboten ditek tek 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 gitu kasih di sungai aja ikan pada mabuk kok. Nggih mboten. Suatu saat saya punya kenalan itu. Bu, suami di mana, Bu? Itu lagi berbaring di rumah. Biasanya kan keluar ya lagi sakit, Pak Ustaz. Saya tanya kenapa? Jenuh iwak. Motas ikan. Motas ikan. Begitu dapat ikannya dimasak, dia sakit perut. Padahal sudah perantara ikan. Terus pun tidak langsung, dia betul. Itu perantara ikan, ikannya sudah digoreng, dia betul Pak. Pengaruh betul? Pengaruh ternyata, subhanallah. Kita lanjut. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Ar-Rahim, dan Allah menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Segala puji dan syukur. Alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza atisha ahadukum falyakul alhamdulillah. Walyakul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qila yarhamukallah falyakul lahu akhuhu yahdikumullah wa yuslihu balakum." Jika salah satu di antara kalian itu waing, bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ada sebagian kita kalau mau bersin kok nggak bisa-bisa, kadang ngambil pojokan taplak meja. Ya, kemudian masukkan ke hidung. Kadang mencari pojokan-pojokan plastik ngeten niki. Napa ya lek arek goaing. Paling mudah kalau kita pengen bersin itu kita keluar lihat matahari Bapak Ibu. Waing mboten? Pun nek enggak betul percaya jajal. Jika saudara engkau ini mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmati engkau. Menunjukkan seperti waing itu adalah rahmat Allah. Jika saudaramu mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersin mengucapkan yahdikumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada engkau wa yuslihu balakum dan memperbaiki urusan kalian. Wong Islam ini luar biasa. Waing mawon nonton dongane. Seseorang pernah saya tanya. Sudah selesai pengajian ngobrol. Kemudian dia berkata, Ustaz, hukum baca bersin tadi apa? Itu sunnah. Sunnah yang dikuatkan, dianjurkan. Orang di situ mengucap alhamdulillah. Itu bersyukur Ustaz yang orang tuanya atau mertuanya itu muslim. Bagaimana mertua saya itu non muslim. Mertua saya itu non muslim. Yang saya sebagian orang tuh nggak mau dibilang kafir, dia betul.
Maunya dibilang apa? Tidak apa-apa, karena nggak tahu artinya. Ya betul. Coba kalau ngerti artinya, akan lebih suka dibilang kafir. Ya betul. Muslim itu selamat. Non ini kenapa? Tidak. Pun kafir mawon. Ya betul. Memang mertua jenengan apa? Mertua saya non Muslim. Oh, wis paring sabar. Jenengan doa dan berdoa kepada Allah semoga Allah berikan petunjuk. Kalau saya bilang alhamdulillah, harapan kita kan mengucapkan ya rahmukallah. Ya betul. Ini tidak. Karena mertua saya itu non Muslim, dia begitu wain mis tolak sawan, tolak sawan. Wong Jawa ya betul. Tolak, tolak sawan. Orang Yahudi manakala mereka hendak bersin mendekati Nabi. Orang Yahudi itu jika bersin, di antara mereka ada yang mendekati Nabi. Harapannya apa? Didongake Nabi. Rahmat. Tapi Rasul tidak mendoakan apa yang mereka minta. Rasul mendoakan apa yang menjadi harapan Rasul dan harapan Allah. Apa itu? Begitu ada orang Yahudi bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Rasul ngerti orang Yahudi nih. Biar didoakan ya rahmukallah, semoga Allah merahmati engkau. Harapannya didoakan Nabi, tapi Rasul mendoakan yang lain. Hadakallah, yahdikumullah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau. Sehingga orang Yahudi aslinya ngerti, betul Bapak Ibu? Ngerti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah, Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Kita jika nengok saudara kita yang sakit, terbaring di rumah sakit. Kita akan tanya, ya betul. Bode kabaripun dos pundi. Apa yang akan dia katakan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Padahal tangannya digip. Ya betul. Kakinya patah, begitu ditanya, "Le, dos pundi kabaripun?" Alhamdulillah. Kadang ada yang nggak bisa gerak gitu. Saya pernah ketemu kawan. Satu tukang dia. Tuh, tukang dia sudah bilang sama mandornya, "Kang, wis asar. Rampung yo, mesti nanggung. Masa aku pun asar-asar. Itunya lepas terpelanting tiba gereknya tulang belakang. Waktu saya tengok pun dia berkata, "Napa? Piye kabarmu?" Dia bilang napa? Alhamdulillah. Terus pundi Bapak Ibu? Terus pundi? Alhamdulillah. Coba ibu-ibu yang jualan itu, jualan soto. Saya pernah tanya ibu jualan soto. Orang jualan soto itu kan dari pagi, ya betul. Sore hari habis asar saya tanya, laku berapa mangkok Bu? Alhamdulillah laku. Alhamdulillah laku. Padahal laku rong mangkok. Alhamdulillah. Tapi dia nggak bilang alhamdulillah, berapa enggak. Alhamdulillah, cuma bilang alhamdulillah. Saya cari informasi ternyata laku 2 mangkok. Dia tetap mengatakan apa? Terus ini Bapak Ibu, ini patah kaki, patah tangan, raiso obah, baik dagangannya nggak laku tetap mengucapkan alhamdulillah. Terus putih, maksudnya alhamdulillah jauh urip. Alhamdulillah masih bisa jualan. Mereka yang sakit tafaulan. Tafaulan itu berharap kesembuhan. Mereka yang jualan kok nggak laku, dia mengucapkan alhamdulillah, berharap untuk laku. Allah firmankan, Ar-Rahmanir Rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Rahman dan zat yang Maha Rahim. Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang memiliki kasih sayang akan dikasih sayangi oleh Allah. Dan Rasul bersabda, Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqir kabirana. Tidak termasuk bagian dari umatku. Siapa saja yang tidak kasih sayang kepada yang muda dan tidak hormat kepada yang lebih tua.
Anak muda nggih mboten disayangi. Nggih mboten. Orang tua dihormati. Nggih mboten cah cilik niku. Cah cilik niku hendaknya kita sama anak kecil itu rahmah. Rahmah kenapa Bapak Ibu? Cah cilik niku senengane ming dolan. Nggih mboten. Nah, orang tua dulu kadang begitu anak itu disuruh ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, kadang nesu. Tapi nesunya pun kadang masih berdoa. Nggih mboten. Rapopo lele kuwi jah cilik, ngertine ming nang cowek. Ngertine ming nang napa? Napa cowek niku. Ya, piring orang dahulu makan kan pakai cowek, nggih mboten, Pak? Makanya pakai cowek. Tak dongake iso nek gedhe pinter, urip mulya. Nggih mboten? Orang tua. Begitu juga yang namanya orang tua. Orang tua niku nek dipresani dangu-dangu mesake mboten, Pak? Mesake. Kenapa? Pandangannya mulai kabur. Ya mboten? Pendengarannya mulai enggak jelas. Ya mboten? Kekuatan fisiknya mulai melemah. Sekalipun kadang pengennya banyak. Wong tua nu kadang pengennya kata mboten? Ada. Tapi kadang sebagian orang tua karena sudah nggak bisa apa-apa, sudah nggak bisa nyari uang, nggak bisa ini, nggak bisa ini, kadang cukup ngomong singkat. Apa itu? Aku wis ra iso mikir. Ya betul, Pak. Wong tua niku ditanya, aku wis ra iso? Apa maksudnya ra iso mikir? Ra iso ngewangi golek duit. Nggih mboten? Niku orang Arab mengatakan al waktu kasaif. Waktu itu bagikan pedang. Ilam taqta'hu qata'ak. Jika Anda tidak menebasnya, Anda akan tertebas. Orang Arab mengungkapkan waktu seperti pedang. Orang Inggris mengucapkan apa? Time is money. Waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Makanya kita jumpai anak-anak muda kadang bercanda sama temennya. Ayo mas plesir. Ah, yang sewu aku rasa melu. Aku rande waktu. Wah bener rande duit ini. Rande temennya kadang bercanda aja buatan. Jak plesir kok malah ngomong rande waktu ora apa-apa kita bayari. Kenapa? Dia rande duit maksudnya. Dia buatan. Tapi sebagian memang tidak memiliki waktu. Dia buatan. Subhanallah. Dan Allah menyebutkan di dalam kehidupan ini Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita berada di pendopo ini Bapak Ibu. Kasih sayang Allah mboten? Oh, kasih sayang Allah. Coba enggak kasih sayang Allah kita darurat yang latar kok. Ya kalau tadi pagi setengah 7 sampai setengah 8 hangat ya mboten. Begitu nanti jam setengah 11 sudah seperti. Oh, bentar mboten? Oh, bentar. Kasih sayang Allah. Kasih sayang, kasih sayang Allah. Ini kok ada pilarnya kuat. Nikmat mboten Bapak Ibu? Kuat nih kok ada temboknya nih. Ya mboten. Nikmat mboten? Sehingga masing-masing kadang oh, awakku kesel ya. Tak lendetan nang tembok. Lendetan niku nikmat mboten? Ibu-ibu yang di ruang sebelah, selonjor niku nikmat mboten, Bu? Ya mboten. Insyaallah. Kita bisa cilong ngeten niki. Nikmat mboten, Pak? Angsal snack ngeten niki. Nikmat mboten? Mungkin ada yang mau dimakan di sini. Ada yang dibawa pulang senangane bojoku. Kok boleh senangannya istri saya. Ini senangannya suami. Oh, mbokku senangannya iki. Nggih mboten? Subhanallah. Yang suka ganti-ganti tas niku sinten? Ibu. Yang suka ganti-ganti tas niku ibu-ibu. Sehingga bisa jadi kalau pengajiannya itu seminggu sekali, lupa makan jajan minggu kemarin, baru dibuka sekarang. Aku ono jajan minggu ini. Mungkin betul Bapak Ibu. Sangat mungkin. Kenapa ibu-ibu kan suka ganti tas, ya betul. Nek bapak ngeten niki, nek tasnya urung rusak, urung ganti. Pecine urung ilang, urung ganti, ya betul. Tapi kita lanjut. Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Kasih sayangnya suami pada istri adalah rahmat Allah. Hormatnya suami sama mertuanya. Ya betul. Orang anak, anak sama orang tuanya. Rahmat Allah badan, rahmat Allah. Baik, kita lanjut. Allah firmankan, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Di dalam pembacaan Malik Yaumiddin, maka di sini boleh dua cara. Yang pertama dengan dipanjangkannya mim. Malik Yaumiddin, boleh. Ataukah Malik Yaumiddin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah Malik. Salah satu yang disebutkan di dalam penjelasan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Wahidu Al-Qahhar. Al-Ahadu As-Samad. Jawatan alladzi lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Salah satu yang disebutkan. Nanti makhluk Allah yang ada di bumi semuanya wafat. Dan bahkan malaikat-malaikat Allah pun akan wafat. Salah satu yang disebutkan bahwasanya yang terakhir adalah 3 malaikat Allah. Ada Jibril, ada Israfil, ada Mikail. Ya betul? Ada Jibril, ada Israfil, ada Malakul Maut. Malakul Maut. Malakul Maut itu Israel. Israel. Ya betul? Orang kita menyebut apa? Israel. Yang benar adalah Malakul Maut. Malakul Maut. Qul yatawafakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Baik. Salah satu yang diberitakan bahwasanya tatkala tinggal 3 malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malakul maut, matikanlah Jibril. Maka malaikat Jibril pun wafat. Allah bertanya kepada malakul maut, wahai malakul maut, masih sisa siapa? Dan Allah Maha tahu. Maka malakul maut mengatakan, masih sisa aku. Dan sisa pula yaitu Israfil. Maka Allah perintahkan kepada malakul maut, matikanlah Israfil. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malakul maut, wahai malakul maut, masih siapa? Masih aku dengan engkau. Mati kamu. Maka malakul maut meninggal. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana malikul mulk. Aina mulukul ard. Aku adalah raja di raja. Manakah penguasa yang berada di muka bumi? Penguasa di muka bumi ini mesti akan berhenti kekuasaannya. Bisa jadi 5 tahun berhenti. Ya betul? Bisa jadi belum 5 tahun juga berhenti. Karena sakit, kemudian mengundurkan diri. Bisa jadi diturunkan. Ya betul? Bisa jadi kok perpanjangan sampai 10 tahun. Nah, lebare rampung betul? Penguasa bumi selesai. Meninggal, rampung betul? Oh, rampung. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah Malik Yaumiddin. Yaum adalah hari, Yaumuddin. Ad-din memiliki arti 2. Yang pertama adalah hari kiamat. Yang kedua memiliki arti agama. Maka Allah menyebutkan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin adalah hari kebangkitan, hari kiamat. Wa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Maka itu adalah hari kiamat. Adapun din yang kedua memiliki arti agama. Allah menyebutkan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam. Allah firmankan lakum dinukum waliyadi. Untukku agamaku dan untuk kalian agama kalian. Allah juga menyebutkan di dalam suatu ayat, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai pegangan hidupnya, maka Allah tidak bakalan menerimanya.
wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di hari kiamat kala nanti akan tergolong orang-orang yang merugi. Malik yaum. Allah firmankan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu, kami ini menyembah. Dan cakupan ibadah luas. Dikatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu. Suatu kata nama yang mencakup di dalamnya hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cinta dan ridha dengannya, minal aqwali wal af'al. Entah itu perbuatan ataukah perkataan adz-dzahirati awil batinah, yang nampak ataukah tidak nampak. Suami kerja, jika diniatkan untuk Allah maka ibadah. Kita makan dan minum, Masya Allah, sama sesama manusia Bapak Ibu. Sesama manusia kok makan dan minum, maka makannya orang Muslim itu berpahala. Kapan? Jika diniatkan untuk muga-muga aku kuat, sehat, tambah waras, ibadah kuat. Ibadah boten, sekalipun apa? Minum. Sekalipun minum. Bahkan hubungan suami istri itu juga ibadah boten Bapak Ibu? Ibadah. Suami istri melakukan hubungan suami istri, ibadah boten? Ibadah. Subhanallah. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat dan karunia di mana seseorang beribadah dan beribadah kepada Allah. Karena orang ibadah itu nikmat. Bisa zikir, alhamdulillah. Iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ini menyembah. Zikir untuk Allah, bersyukur untuk Allah. Ya dan tawakal pada Allah. Semuanya tatkala orang hidup itu hanya untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami ini meminta pertolongan. Manusia dhaif. Manusia itu lemah bukan Bapak Ibu? Lemah. Kadang di antara kita begitu gatal itu deketi soko, deketi tiang, gerak-gerak itu. Nikmat buatan Pak. Insyaallah. Kita meminta pertolongan hanya kepada. Kita punya odol entek ngoten bingung ya Pak. Ya buatan. Kalau Bapak Ibu kalau di rumah itu odol padahal ada di almari, ya buatan. Lupa ya odolnya. Sudah lepas-lepas mau mandi lali odol. Padahal kita napa? Ya buatan. Kamar mandi lagi lupa. Insyaallah. Akhirnya bawa gunting ketok ngisore. Manusia dhaif betul Bapak Ibu. Lemah betul? Lemah. Kadang kita kalau kamar mandi mau pakai sampo, ya betul sudah terakhir. Ya betul. Mungkin istri ngasih air digojagi. Ya betul. Nanti anaknya ngoten malih mengkumanan mambu tok. Dhaif manusia itu. Ya betul. Lemah betul manusia itu? Lemah. Manusia itu lemah. Dan disitulah seseorang hendaknya meminta pertolongan kepada Allah. Rasul menyebutkan, wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau ini meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika Anda meminta sesuatu, hanya kepada Allah. Jika Anda minta pertolongan, hanya kepada Allah. Kenapa? Disitulah tauhid. Disitulah tauhid. Dan sesudah beribadah, baru meminta pertolongan. Baik. Allah menyebutkan, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina arsyidna. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk. As-sirat, jalan. Al-mustaqim, yang lurus. Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa anna hadha sirati mustaqimah. Rasulullah SAW suatu saat mengambil sesuatu dan beliau menggariskan. Pakai lingko atau sejenisnya. Buat garis yang lurus. Kemudian beliau memberikan garis sebelah kiri dan kanan dari garis yang lurus ini. Kemudian Rasul membacakan suatu ayat, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus dan ikutilah. Wala tattabi'us subula. Janganlah kalian mengikuti jalan yang ada di kiri dan kanan ini. Fatafarraqu bikum an sabili.
Niscaya kalian akan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat dan karunia. Siapakah mereka? Dikatakan minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Minan nabiyyin siratal mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat dan karunia. Minan nabiyyin, jalannya para nabi. Nabi Allah. Oh, nabi Bapak Ibu. Naba. Maka ada surat An-Naba. Ya, betul? Naba itu memiliki arti berita yang agung. Ya, betul? Orang yang datang dengan membawa berita agung, nabi. Insyaallah. Nabi, kekasih Allah. Karena nabi itu adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. Musa alaihissalam yang kemarin kita puasa Asyura. Ya, betul? Puasa Asyura, betul? Alhamdulillah. Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Inna lamudrakun. Sungguh, kami akan ngoyak kalian. Kami akan ngejar kalian. Wahai Musa, kamu akan kecekel. Nek jawabannya apa? Kecekel. Inna lamudrakun. Apa kata Nabi Musa? Gala. Inna ma'aya Rabbi. Oh, enggak mungkin. Aku sama Tuhanku kok. Iman yang kuat, betul Bapak Ibu? Iman yang kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul lautan dengan tongkatnya. Kemudian jadilah terbelah. Kataud. Siwet napa-napa. Ya, betul. Bani Israel, Bapak. Bani Israel senane usil, betul? Usil Bani Israel. Ada di antara pengikut Nabi Musa. Ngeten. Apa yang dia lakukan? Ya, masukkan tangannya paut tadi. Sekitar gini, banyu. Bani Israel. Ya, betul. Mati ya masih membuat keributan. Mau meninggal saja, betul Bapak Ibu. Ini kan keselamatan, masih penasaran, jawatan. Orang-orang Bani Israel. Jawatan. Kita lihat itu. Jawatan Bapak Ibu. Orang-orang Yahudi. Problem betul ini kok. Maghdubi alaihim. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bendoni. Oh, bendoni orang. Murkai. Kenapa? Mereka punya ilmu. Mereka punya ilmu. Dan mereka tidak melaksanakannya. Nabi Musa alaihissalam akhirnya selamat dan pengikutnya pun selamat. Sehingga sesudah itu Nabi Musa pun berpuasa di tanggal 10 Syura. Allah menyebutkan, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Maka yang dimaksud adalah al-Yahud. Disebutkan bahwasanya Yahudi, orang-orang Yahudi Bapak Ibu. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang dari zaman dahulu membuat kerusakan. Membuat kerusakan. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian merusak bumi sesudah bumi ini baik. Orang-orang Yahudi itu banyak melakukan pengerusakan. Oh ya. Dan seorang muslim hendaknya senantiasa memperdalam iman. Hadirnya kita di majelis-majelis ilmu ini. Iman. Meningkatkan iman. Rasulullah SAW suatu saat pernah bersabda, sungguh kalian akan memerangi orang-orang Yahudi. Bahkan nanti bebatuan akan ngomong, pepohonan akan ngomong, wahai muslim, di belakangku ada orang Yahudi. Bunuhlah. Dan dikatakan kecuali pohon gorkot. Pohon gorkot adalah pohon yang itu adalah milik orang Yahudi dan pohon gorkot ini tidak akan jedekke. Ataupun jedekke ini. Masih petunjuk. Jabatan. Sekarang orang-orang Yahudi rame-rame nanam pohon gorkot. Kebodohan betul Bapak Ibu. Kebodohan. Mereka tahu. Al-maghdubi alaihim waladdallin. Yang dimaksud dallin adalah orang-orang Kristiani. Ad-dallin adalah orang-orang Nasara. Dan Rasulullah SAW suatu saat pernah memberikan sabda bahwasanya suatu saat nanti Nabi Isa alaihissalam akan datang.
Nabi Isa alaihissalam akan turun, maka dinamakan nuzul Isa. Nabi Isa di akhir zaman akan turun dan beliau akan melaksanakan syariat seperti syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Isa pernah berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku bagian dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala ijabai. Allah angkat Nabi Allah Isa alaihissalam, dan di akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun. Dan salah satu di antara apa yang bakalan dilakukan adalah membunuh Dajjal. Samsung punjul mas. Demikian kajian kita di kesempatan kali ini. Maturun atas perhatiannya. Lain waktu insya Allah kita kembali lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, dan sesudah masing-masing mengucapkan waladhdallin pun berdoa amin. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, anak-anak yang soleh solihah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barangkali di antara kita ada yang memiliki hutang, semoga Allah Subhanahu wa taala melunaskan hutang-hutang kita dan menyembuhkan penyakit yang kita derita, dan memberikan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kita pun berdoa kepada Allah, semoga negeri ini senantiasa dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa, sehingga akan berdiri negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur. Aturun, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.